Hai teman pemilih, kita ketemu lagi di podcast Orasi Kopimu, obrolan singkat seputar komisi pemilihan umum. Nah, kali ini tanpa terasa kita sudah masuk episode kelima. Dan kali ini saya juga nggak sendiri nih, karena kembali ditemani dengan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Bapak Ahmad Soleh SK. Halo Pak Soleh, selamat datang. Halo Mbak Iwan, selamat siang, menjelang sore. Iya, selamat datang kembali. Ini kita ketemu lagi di podcast yang nggak kerasa sudah masuk episode kelima ini. Iya, mudah-mudahan podcast ini mampu memberikan informasi seputar pemilu kepada teman-teman pemilih di luar sana. Nah, karena hari ini narasumbernya adalah Bapak Ahmad Soleh yang membidangi divisi program data dan informasi ya Mas ya. Jadi kita juga akan ngobrol-ngobrol seputar data dan informasi kepemiluan yang ada di lingkup KPU Lampung Barat. Nah Mas Soleh, ini saya mau nanya ini, kalau kita bicara masalah data itu kan kayaknya agak rumit gitu ya, kemudian panjang gitu urusannya. Tapi kita kalau bicara masalah data ini kan sesuatu yang memang sangat krusial banget. Kemudian berhubungan langsung nih dengan sukses tidaknya kesuksesan dari pemilu dan pemilihan itu sendiri. Kalau boleh tanya sama Soleh, kalau kita ngomong data ini kan ada tuh nih istilah nih sekarang nih PDPB gitu ya. Boleh tahu nggak sih Mas, mungkin boleh di-share dengan teman pemilih di luar sana, PDPB itu apa ya Mas ya? Oke, terima kasih Mbak Iwan. Ini kali keduanya saya berjumpa sama Mbak Iwan untuk berbincang kaitannya dengan data pemilih. Nah, kawan-kawan mungkin atau sahabat-sahabat semua itu mengenal PDPB itu apa sih kan gitu ya. Sering banget itu kita dengar PDPB gitu. Itu kan sebenarnya singkatan ya. Jadi PDPB itu adalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Tujuannya apa? Adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih yang sudah ada yang sudah ditetapkan, baik itu daftar pemilih pemilu ataupun pemilihan. Kalau pemilu ya pemilu, kalau pemilihan itu pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota dan wakil wali kota. Itu yang disebut dengan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Dan apa sih kegiatan yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan di antara lain adalah yang jelas memperbarui dan memperbaiki data. Dia bisa menambah data ataupun mencoret data, karena namanya data ini kan selalu bergulir ya. Artinya hari ini ada yang meninggal, ketika itu ada data yang jelas kita coret. Ataupun ada pemilih baru yang belum dimasukkan, yang sudah memenuhi syarat, maka akan kita masukkan dalam daftar data pemilih tersebut. Seperti itu Mbak gambarannya. Mas Soleh, kalau kita bicara masalah PDPB itu kan berbicara tentang pemutakhiran data pemilih. Pasti ada dong landasan hukumnya. Boleh di-share mungkin landasan hukum atau payung hukum yang berlaku? Oke, terima kasih Mbak Iwan. Ya, kita ini kerja di pelaksanaan pemilu itu juga diatur. Yang pertama, landasan kita melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Itu yang pertama kita menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, kemudian pada tahun 2020 sampai dengan periode April 2021 KPU membuat surat edaran itu nomor 181 tahun 2020 tentang perihal pemutakhiran data pemilih yang itu dilaksanakan tiap bulan, yang mengundang pihak-pihak terkait, Bawaslu, Disdukcapil, dan 6 bulan sekali partai politik. Tetapi pada periode berikutnya, pada bulan Mei ya 2021 sampai dengan Desember 2021, KPU RI mengeluarkan surat edaran ya 132 itu untuk pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara internal itu 1 bulan sekali. Kemudian untuk mengundang stockholder yang tadi disebutkan, misalnya harus mengundang Bawaslu, Disdukcapil, kemudian partai politik dan pihak-pihak terkait itu 3 bulan sekali. Nah, pada Desember 2021 KPU mengeluarkan PKPU ya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2021 tentang
pelaksanaan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan seperti itu. Jadi kalau boleh tahu ini Mas, biar teman-teman pemilih di luar sana juga paham ya, PDPB ini kapan jadi dilaksanakannya kalau berdasarkan PKPU yang terbaru itu? Kalau melalui acuan PKPU nomor 6, jadi setiap bulan sekali ya, kita melaksanakan secara internal ya, di internal komisioner itu melaksanakan pleno rekapitulasi daftar pemilih secara berkelanjutan itu setiap bulan sekali. Kemudian sebelum tanggal 5 di awal bulan berikutnya, misalnya kita untuk bulan Agustus paling lambat itu tanggal 5 September seperti itu, atau bisa juga di akhir bulan pada bulan salah. Nah ini ngomong-ngomong, kayaknya tadi udah dilaksanakan ya tadi ini ya. Sebelum kita melakukan podcast teman pemilih ini, itu kayaknya udah ada nih ya, saya dengar informasinya. Kita sudah melakukan PDPB ya tadi ya? Iya Mbak, tadi sekira jam 9 sampai dengan jam 11 kita melaksanakan rapat rekapitulasi data pemilih berkelanjutan yang mengundang dalam forum itu ada Bawaslu, Disdukcapil, kemudian Kesbangpol, kemudian partai yang ada di Lampung Barat, kemudian 15 camat di tingkat kecamatan yang hadir pada kesempatan rapat koordinasi PDPB pada bulan ini. Dan pada ini diputuskan melalui rapat tersebut bahwa pemilih kita itu se-Lampung Barat itu 212.725 ya, itu yang tersebar di 136 desa kelurahan di 15 kecamatan dan di 96 TPS yang ada di Kabupaten Lampung Barat, seperti itu Mbak. Oke. Jadi kayaknya itu angkanya keramat gitu ya Mas ya? Iya. 212.725 itu angka keramat. Iya. Nah Mas ini ngomongin tadi soal camat ini ya, tadi ada kayaknya forum camat tadi diundang juga gitu. Itu kayaknya salah satu yang menjadi pembeda ya antara PDPB yang tadi kita laksanakan dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Itu ada pembeda karena kalau yang sebelumnya tidak melibatkan forum yang ada camat. Kalau yang di PKPU nomor 6 ini bisa melibatkan itu camat atau sebutan lain, kemudian kepala desa atau sebutan lain, kemudian lembaga pemuda, kemudian kemasyarakatan, sampai dengan RT RW sebenarnya Mbak. Karena tadi pada musim ya hari ini masih ada pandemi, ya kita tidak mungkin mengundang semua, maka kita ambil dari kecamatan saja. Kalau boleh tahu ini ke depannya nih, kapan lagi nih Mas jadi kira-kira kita melaksanakan PDPB ini? Untuk KPU Lampung Barat sendiri kita akan melaksanakan PDPB itu di bulan berikutnya. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap bulannya kita melakukan secara internal itu tiap bulan, bisa di akhir tanggal akhir di tiap bulan atau bulan berikutnya sebelum tanggal 5 seperti itu tanggal 5 ya. Oke, jadi yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman pemilih bahwa kembali kita selalu mengingatkan tidak bosan-bosannya untuk selalu mengecek apakah data kita sudah termasuk dalam database gitu ya, kita sudah masuk belum nih sebagai pemilih. Mungkin boleh di-share lagi Mas, kita kalau mau ngecek kemana ini kira-kira? Oke, teman-teman pemilih ya, misalnya teman-teman belum terdaftar atau sudah terdaftar tapi tidak tahu di mana tempatnya atau TPS-nya di mana, atau saya ini sudah terdaftar atau belum, silahkan mengunduh di aplikasi Play Store di HP masing-masing atau di Android-nya masing-masing. Itu kalau aplikasinya KPU RI itu di Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Kemudian kalau menggunakan aplikasi lokal itu cek DPT Provinsi Lampung, dan itu sudah ada di Store HP masing-masing teman-teman pemilih semua. Oke, jadi selain kita mengingatkan teman-teman untuk selalu secara intens mengecek apakah nama teman-teman sudah masuk atau belum sebagai pemilih,
di lindungihakmu.kpu.go.id. Kita juga selalu mengingatkan nih Mas, untuk nggak bosan-bosannya menjaga protokol kesehatan. Gitu ya Mas Soleh ya? Siap. Oke. Jadi terima kasih nih Mas Soleh sudah kembali menemani saya berbincang-bincang untuk menemui juga teman-teman pemilih di luar sana. Jadi nanti kapan-kapan kita undang lagi ya Mas Soleh ya. Oke, siap Mbak Iwan. Terima Oke. kasih banyak. Iya. Jangan bosan. Oke. Baiklah teman-teman pemilih, terima kasih telah bergabung bersama kami dan menyaksikan Orasi Kopimu, obrolan singkat Komisi Pemilihan Umum bersama saya Yunita Kristianti dan hari ini bersama narasumber saya Bapak Ahmad Soleh. Kembali kami ingatkan kepada teman-teman di luar sana untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu minum air putih dimanapun teman-teman berada. Jadi walaupun kita hari ini Orasi Kopimu, kita juga selalu mengingatkan ini Mas untuk selalu minum air putih biar sehat gitu ya. Nah, oke teman-teman, sampai kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Akhir kata saya Yunita Kristianti mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.